Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca lanjutan Injil Lukas bab 6 dengan judul perikop Hal Menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Hal menghakimi. Ya, memang untuk menghakimi itu dibutuhkan Tuhan, karena Tuhan tidak punya salah, sehingga beliau dapat menghakimi dengan benar-benar adil, karena Tuhan adalah suci. Tidak ada suatu noda, kekotoran, balok, selumbar di dalam mata, maka Tuhan dapat menghakimi dengan adil. Demikian juga Yesus itu menghakimi dengan adilnya, tetapi Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadarkan orang-orang berdosa, ya kita semua. Kalau ada yang merasa, oh berarti bukan saya ya, karena saya tidak berdosa, ya itu munafik itu. Semua orang berdosa ya. Jadi Tuhan datang untuk menyadarkan kita semua, saya juga. Ya lebih baik jangan menghakimi, tetapi memberitahu bagaimana benarnya, bagaimana yang baik ya. Kita harus tetap memberitahu ya. Kalau orang salah mencuri, jangan diam saja. Ya, bukan berarti kalau kita bilang, "Hei, kamu jangan markup loh, itu salah." Itu kita tidak menghakimi ya. Kita memberitahu bahwa ada sesuatu kesalahan yang dia perbuat ya. Kita justru wajib untuk menyadarkan, memberitahu kalau ada orang lain yang berbuat salah atau ada yang melenceng sana, melenceng sini, yang tersesat dan sebagainya, harus kita kasih tahu dengan baik tentunya, dengan lembut, dengan ramah. Ya, tidak dengan kasar ya, tidak dengan dibentak. Nggak boleh seperti itu ya. Kita tetap memberitahu, tapi dengan lembut, dengan ramah, ya, dengan pelan-pelan, ya, pelan-pelan, dengan baik-baik. Misalnya, itu markup itu nggak benar itu. Kita beritahu ya. Ada banyak itu kalau apalagi di tempat kerja ya, atau dalam organisasi ya, ada rekan yang kadang-kadang ya ini mulai nampak kecurangannya ya. Mungkin memang nampak kebiasaannya nyolong, mulai manipulasi, mulai membuat tanda terima fiktif, proyek fiktif ya, markup dinaikkan untuk cari keuntungan yang sebesar-besarnya, lalu kong kali kong sejenis itu lah. Itu dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan mendatang itu juga akan tetap ada. Jadi kita bukan menghakimi ketika kita memberitahu orang sebuah kesalahan ya, yang harus dihindari. Kalau kita tidak memberitahu orang tersebut bahwa dia itu ada melakukan kesalahan, justru kita nanti disalahkan oleh Tuhan, karena kita membiarkan orang lain masuk ke dalam jurang ya. Kita harus memberitahu ya. Ketika ada orang buta berjalan di depannya ada lubang, apakah kita akan diam saja? Tentu tidak. Kita akan memberitahu, jangan, stop, jangan lewat situ, itu ada lubang di depan. Ya, harus diberitahu ya.
Ya bukan kita menghakimi, kita, oh kamu sok tahu, oh sok tahu, tahu ada lubang. Ya memang pas tahu, ya harus kita kasih tahu. Oh ya tahu, oh tidak tahu ya tidak ngasih tahu. Bukan berarti kita menjadi lebih hebat daripada orang yang kita beritahu ya. Ya nanti gantian, kalau kita melakukan kesalahan, kita berharap orang itu akan memberitahu kita juga. Jangan kita dibiarkan melakukan kesalahan. Kan nanti terjerumus kita, malah nanti misalnya kita salah, membuat nota yang salah, nanti bisa diusut kan, bisa ketangkap KPK. Oh kamu kenapa dulu nggak mengingatkan saya? Kita akhirnya menjadi salah kan. Udah tahu melakukan kesalahan, tapi kita tidak memberitahu orang itu untuk jangan melakukan kesalahan. Nah itu beda dengan menghakimi. Kita tidak menghakimi ya. Menghakimi itu apa? Menghukum ya. Jangan menghukum, misalnya ada orang nerobos lampu merah ya, lalu kita pepet, kita berhenti, terus kita tonjok, kita tempeleng. Nah itu menghukum ya, itu menghakimi itu. Mungkin dia buru-buru mau melanggar lalu lintas karena membawa saudaranya sedang sakit untuk segera pergi ke rumah sakit ya. Jadi kita jangan buru-buru menghakimi ya, bahkan jangan menghakimi ya. Itu yang menghakimi itu ya, jangan ya. Membuat kesalahan di lalu lintas kadang-kadang kan mungkin dia nggak sengaja, jangan kita terus ngamuk marah, terus nggak cuma marah tetapi kita hantam, kita tonjok. Nah itu menghakimi ya. Tahu bedanya ya. Ukuran yang kita pakai akan diukurkan kembali kepada kita dan bahkan lebih dari itu. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Pasti keduanya masuk ke dalam lubang ya. Jadi kalau salah satunya buta, salah satunya melihat, yang melihat ini wajib hukumnya memberitahu ya, menolong supaya teman kita yang buta bukan harus buta fisik, tapi juga buta rohani atau buta kebenaran, yang nggak tahu apa itu melakukan kebenaran, nggak tahu prosedur yang benar, itu kan buta prosedur namanya ya. Markup, nggak tahu bahwa markup itu dilarang. Kong kali kong, proyek fiktif, apalagi ya, korupsi itu udah istilahnya terlalu umum ya. Yang kong kali kong, markup, proyek fiktif, tanda terima palsu, nota palsu, struk palsu, semuanya palsu. Rekayasa, cek kosong, tanda terima kosong, kan kadang ada itu ya. Kita mau beli apa, saya tolong dibelikan notanya. Terus ada yang bilang, mau diisi atau kosong? Diisi. Kosong tuh maksudnya kita tulis sendiri harganya. Nah itu artinya penjual tokonya itu membantu kita untuk curang ya. Jangan sampai seperti itu ya. Saya dulu pernah mau beli bensin di pom bensin. Saya bilang, saya minta struknya mas. Oh ya, ini terus dikasih, waktu itu masih yang manual ya, kwitansi tanda terima ya. Mau diisi sendiri apa? Diisi lah mas. Kan saya biar ada fakta, bukan saya mengisi. Maksud saya nulis sendiri jumlah liter yang saya beli dan harganya. Itu namanya nanti saya membohongi diri sendiri dan membohongin tukang pom bensin itu ya. Ya minta nota ya tukang pom bensin yang menulis sesuai dengan harga apa adanya ya. Jadi jangan sampai kita ikut terjebak oleh kebiasaan markup, cek kosong, nota kosong yang ditulis sendiri, yang akhirnya menjadi suatu penyalahgunaan. Ya tentulah kalau kita ingin mengeluarkan selumbar di balok mata saudara kita, ya kita juga harus bisa melihat dengan jelas dulu ya. Jangan berkata kamu salah, padahal udah koreksi diri sendiri belum. Mungkin diri kita malah lebih salah lagi. Koreksi dulu diri sendiri dulu ya. Perbaiki diri sendiri dulu, baru bisa melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bagi saudara yang mungkin mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan video berikutnya
dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.